Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Agusta Mulya Indra Saputra. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Balitar, program studi manajemen, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya teknologi informasi dalam bidang komunikasi bisnis. Materi yang saya ambil pada kesempatan kali ini saya peroleh dari PowerPoint bab 5 melalui Google Classroom yang sudah diberikan oleh dosen pembimbing yang terkait. Pertama-tama, saya akan menjelaskan beberapa hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah transformasi teknologi, bagaimana teknologi dapat bertransformasi menjadi teknologi informasi, dan yang kedua adalah bagaimana suatu teknologi dapat bertransformasi menjadi teknologi komunikasi. Transformasi yang terjadi secara umum tidak terlepas dari lingkup sosial dan politik, sehingga beberapa organisasi dan perusahaan yang menerapkan teknologi ini jelas jauh berbeda tingkatannya dengan beberapa organisasi dan perusahaan yang tidak menerapkan teknologi yang sama. Menitik pada sejarah komunikasi, terdapat 5 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah penemuan tulisan. Penemuan tulisan ini memungkinkan orang untuk merekam acara dan mengirim pesan ke orang yang lainnya. Dan yang kedua adalah media tertulis untuk khalayak ramai. Perkembangan pencetakan pada abad ke-15 memungkinkan produksi buku dan dokumen lainnya secara massal. Contohnya, koran dan majalah. Ini membawa banyak perubahan sosial mendasar, termasuk penyebaran literasi dan pendidikan dan pengembangan surat kabar. Yang ketiga, komunikasi orang ke orang dengan cara listrik. Maksudnya, pengembangan telegraf listrik pada masa itu memungkinkan orang untuk berkomunikasi secara langsung bahkan dari kejauhan berkat operator telegraf yang menggunakan kode Morse. Ini membuka jalan bagi penemuan telepon selanjutnya yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Yang keempat adalah media massa sesaat. Perkembangan radio dan televisi berarti bahwa kelompok ataupun individu dapat disiarkan ke audiens massa atau khalayak ramai secara bersamaan. Dan yang kelima adalah komunikasi dengan beberapa pengirim dan penerima secara simultan. Sebagaimana dimungkinkan oleh pengembangan komputer. Orang sekarang berkomunikasi dengan komputer, komputer berkomunikasi dengan orang, dan komputer berkomunikasi dengan komputer. Selanjutnya adalah perkembangan dari sains ke aplikasi. Teknologi baru dapat diciptakan ketika seseorang atau lebih menerapkan ide-ide ilmiah dengan cara yang fresh atau yang baru. Apakah teknologi ini berkembang menjadi produk yang mapan tergantung pada beberapa faktor berikut. Yang pertama adalah apakah teknologinya praktis. Sebagai contoh, dua tim peneliti yang mempunyai pemikiran berbeda mengembangkan ide untuk menciptakan sebuah chip silikon beberapa waktu sebelum dapat diproduksi secara praktis. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya tidak diterima di khalayak umum. Yang kedua adalah apakah lingkungan sosial, politik, dan ekonomi siap menerima teknologi baru. IBM Personal Computer atau PC menjadi mapan dalam bisnis dan mengalahkan persaingan dari produk yang unggul secara teknis karena campuran faktor sosial dan ekonomi yang berlaku. Berikutnya saya akan sebutkan 5 fitur dasar teknologi komputasi mengapa sangat berkembang sekarang. Menurut Derteuzos pada tahun 1997 pada bukunya halaman 51 dan seterusnya, beliau mengusulkan 5 pilar era reformasi. Yang pertama adalah angka digunakan untuk mewakili semua informasi. Dan yang kedua adalah angka-angka ini dinyatakan dengan 1S dan 0S. Yang ketiga, komputer mengubah informasi dengan melakukan perhitungan pada angka-angka ini. Yang keempat, sistem komunikasi memindahkan informasi dengan memindahkan angka-angka yang sudah dijelaskan di atas. Yang kelima adalah komputer dan sistem komunikasi bergabung untuk membentuk jaringan komputer, dasar dari infrastruktur informasi masa depan yang pada gilirannya merupakan dasar dari marketplace informasi. Sementara itu, apakah batasan dari teknologi komputasi yang telah dijelaskan di atas? Begini, semua informasi harus dikonversi menjadi angka biner atau digitasi sebelum dapat digunakan atau dimanipulasi oleh komputer. Apakah ada informasi yang tidak dapat dikonversi oleh komputer tersebut? Begini, komputer dimulai sebagai pengolah angka, memanipulasi informasi numerik untuk menyelesaikan masalah matematika dan ilmiah. Mereka kemudian menjadi pengolah kata atau huruf dan tanda baca juga dapat diterjemahkan ke dalam angka. Dengan menggunakan matematika, Anda juga dapat mengekspresikan grafik dalam hal angka. Dan komputer menjadi perangkat lunak untuk presentasi visual. Akhirnya, muncul kemajuan yang memungkinkan kita untuk mendigitalkan sesuatu gambar, suara, bahkan video pada zaman multimedia. Selain batasan dari sistem komputasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya,
Sedikit saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari sistem komputasi itu sendiri. Yang pertama adalah mengubah peran. Komputer dapat mengotomatisasi sebuah proses sendiri. Salah satu implikasi yang menarik dari kontrol komputer adalah peran operator layaknya seorang manusia. Dan yang kedua adalah komputer mampu memberikan informasi. Ini didasarkan pada anggapan bahwa komputer menghasilkan banyak informasi tambahan sebagai produk sampingan dari fungsi utama mereka. Sementara teknologi secara bersamaan menghasilkan informasi tentang proses produktif dan administrasi yang melandasi tempat organisasi menyelesaikan pekerjaannya. Ini memberikan tingkat transparansi yang lebih dalam untuk kegiatan-kegiatan yang sebagian atau seluruhnya masih buram. Dengan cara ini, teknologi informasi menghasilkan logika tradisional otomatisasi. Prinsip memberi informasi ini berlaku untuk semua aplikasi komputer. Bergerak dari teknologi informasi menuju teknologi informasi dan komunikasi. Proses globalisasi yang semakin gencar seperti ini, apabila kita memiliki peralatan dan koneksi yang cepat dan tepat, kita dapat melakukan antara lain akses komputer lain di seluruh dunia dalam hitungan menit, bahkan bisa dalam hitungan detik, mengunduh informasi dari komputer lain di seluruh dunia, mengirim dan menerima email dari pengguna lain di seluruh dunia, menelusuri informasi yang disimpan di universitas dan perpustakaan di seluruh dunia melalui Google ataupun Yahoo, memindai basis data di seluruh dunia, bermain game komputer dengan pengguna lain di seluruh dunia, contohnya game online, dan mempublikasikan database Anda sendiri yang secara teoritis dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia. Contohnya adalah mungkin sosial media, profil sosial media tepatnya. Jadi apabila kita memasang data diri di media sosial, orang lain secara otomatis dapat melihat kita. Dan semua fasilitas yang kita rasakan sekarang sudah diprediksi oleh Winston pada bukunya tahun 1998, tepatnya pada bab 18, yang dia mengusulkan sebuah ide-ide. Yang pertama adalah komputer dapat dioperasikan dari jarak jauh. Yang kedua adalah komputer dapat dihubungkan dengan jaringan yang memungkinkan mereka berbagi sumber daya. Yang ketiga adalah pesan dapat dikirim secara fleksibel melalui jaringan. Yang keempat, informasi dapat diatur sebagai web asosiasi. Dan yang terakhir, idenya adalah komputer dapat bertukar semua jenis informasi asalkan mereka berbagi aturan standar, biasanya disebut protokol. Hal itu sudah diprediksi oleh Winston jauh-jauh tahun sebelumnya. Dan yang terakhir adalah masalah komunikasi dalam aplikasi informasi dan teknologi komunikasi. Masalah sering muncul karena informasi datang dalam urutan yang kaku dan Anda sering harus mendengarkan panduan kecil yang dibacakan sebelum Anda mencapai pilihan yang Anda butuhkan. Anda mungkin juga harus mendengarkan pesan dan musik yang tidak diinginkan. Respon sistem sering memberikan kesan bahwa ia telah dirancang untuk kenyamanan organisasi dan tentu saja bukan untuk Anda. Selanjutnya ada masalah penting lainnya untuk sistem otomatis dan elektronik dalam organisasi. Pertama, mungkin ada masalah akuntabilitas dan tanggung jawab. Ketika sebagian besar bisnis dilakukan dengan surat menyurat, seringkali ada aturan yang sangat ketat tentang bagaimana hal ini harus dilakukan. Aturan-aturan ini mencakup bagaimana surat menyurat diperiksa, siapa yang dapat menandatangani surat tersebut, bagaimana surat disimpan dan diajukan, dan lain-lain. Tentu saja Anda dapat melakukan semua hal ini dengan surat elektronik atau email, tetapi banyak pebisnis yang tampaknya tidak memiliki sistem yang diperlukan di tempatnya. Terlepas dari berbagai masalah ataupun kekurangan dari sistem komputasi dan internet yang sudah kita rasakan sekarang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan sebenarnya sangat membantu kita untuk melakukan bisnis ataupun organisasi di masa sekarang dan masa depan. Oleh sebab itu, kita sebagai pengguna teknologi informasi dan komunikasi selayaknya kita dapat menggunakan hal ini dengan bijak dan tidak menggunakannya dalam hal-hal yang negatif, supaya tetap bisa digunakan di masa mendatang untuk anak cucu kita, serta tidak mendatangkan masalah bagi diri kita dan orang lain. Sekian beberapa hal yang dapat saya bagikan tentang mata kuliah komunikasi bisnis, tentang pentingnya teknologi informasi komunikasi dalam sebuah bisnis dan organisasi. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.